sini kita masih di Unity-nya ya. Kita lanjut ke bahasannya kemarin. Kebetulan kemarin itu ada kayak request buat yang selanjutnya apa. Kita dari yang simple lagi, katanya kita coba yang game fenomenal, salah satu game fenomenal pada masanya. Ada game Flappy Bird ya. Kalau misalkan di game Flappy Bird itu karena saking fenomenalnya, kalau kita nyari asetnya itu gampang banget. Buat asetnya ya nih, ini tuh udah nemu ada di Google banyak banget. Itu di ini bisa di copy nggak? Nanti aku kasih juga deh ininya buat kalian nyoba-nyoba linknya. Sini emang udah ya lumayan lengkap, cuman yang nggak lengkap banget sih, tapi seenggaknya udah adalah buat dasar buat di gamenya. Jadi nanti aku kasih juga ininya, yang kosongnya, template-nya lah. Nah sekarang kita mulai buat bikin gamenya. Buat Flappy Bird kita mulai dari mana ya? Kita ini dulu aja deh, susun dulu layoutnya ya. Kita lihat dari yang udah jadi dulu. Kan kayak gini ya tampilannya. Kalau misalnya kita lihat dari si gamenya, yang pasti ini ada background kan, terus di bawahnya ada tanahnya, ada pipa-pipanya yang nanti spawn, sama ada burungnya kan. Yang pasti yang lain pasti udah tahu kan ya Flappy Bird kayak gimana gameplaynya. Misalkan ada yang belum tahu boleh cari dulu lah, itu emang simple banget kok dan sering dipakai buat tutorial dasar di pas bikin game, entah itu mau pakai Construct atau Unity. Nah oke, kita coba bikin replikanya. Di sini ada background nih, kita coba deh pasang. Ini terlalu gede kan, buat biar ngepasinnya kita atur aja kameranya ya kayak kemarin, kita pas-pasin aja. Nah seginilah 2,4 misalkan nih. Misalkan ini BG namanya, ini buat belakangnya. Terus di bawahnya kan ada tanah ya tadi tuh, langsung aja drag and drop tanahnya tadi di bawah ya. Nah ini kan di belakang ya, kita pingin dia ada di depan, ini aja tambahin nih, ada orderin layernya. Kalau buat background misalkan ini di 0, kita ini di 1 aja kali. Kita coba ini misalkan tanahnya, terus burungnya buat layarnya. Nah ini kan di Flappy Bird tuh kan burungnya gerak-gerak gitu ya, misalkan nah gitu, berarti kan kayak ngeanimasi gitu kan. Kalau kita bikin gampangnya ini aja, kita select tiga-tiganya, terus langsung aja drag and drop ke sini. Nah nanti dia langsung minta bikin animasi gitu. Kita coba bikin folder baru, animation, misalkan namanya apa ya, bird. Nah ini dia langsung ngebikin satu objek kan di sininya mah, tapi dia udah ada animasinya. Nah kayak ini kan, ini ada animator dan ada animasinya. Misalkan kita play tuh, dia udah otomatis gerak-gerak gini kan. Ini kita kasih nama dia bird, burungnya. Terus pertama-tama kita pingin si burung ini jatuh otomatis gitu kan, kayak setiap waktu dia kayak ditarik gravitasi lah gitu jatuh. Itu kemarin juga udah dibahas, itu tuh ada komponennya di Unity
namanya rigid body ya. Artinya kita kayak ngasih sifat fisika gitu ke si playernya, ke si burung ini ya. Nanti nilainya kita atur-atur, tapi di sini kita perlu tambahan lagi si collidernya. Collidernya bebas sebenarnya, mau yang bulat atau kotak. Misalkan yang ini circle collider 2D ya. Dan itu buat ngedetek sama objek-objek lain, jadi kayak misalkan pas kesini dia nggak tembus ke bawah gitu, tapi kejeduk, tapi asal dua-duanya dia punya collider ini. Misalkan si objek burung ini dia kan punya collider nih, terus kita tambahin juga di sini collider yang ini, misalkan box collider. Ada, nah ini ada nih garis hijaunya ya. Kalau misalkan nggak kelihatan kayak ini kan nggak terlalu kelihatan ya garisnya, kita bisa ganti aja ini, misalkan jadi wireframe. Nah ini kan, ini garis hijau ini emang dia si collider yang kita bikinnya untuk burung. Nah ini kan kita bisa balikin lagi ke shaded. Nah kita coba dulu deh buat kayak gini dulu, berarti kita nambahin objek fisika sama si collidernya ya. Nah udah bener nih, dia gerak-gerak terus nggak jatuh ke bawah kan, jatuh ke bawah tapi nggak nembus tuh. Nah nextnya kita pingin si burungnya itu yang lompat-lompat gitu kan ya di Flappy Bird tuh. Berarti kita butuh script tambahan. Misalkan kita bikin folder baru biar rapih aja, script, terus bikin script baru, sesuaiin aja deh namanya. Ini kan script buat si burung, ya udah namanya yang bird aja ya, bird. Tapi nggak perlu sama juga ya, ini biar gampang aja, ntar kita ngelihat oh si bird ini punya script yang bird juga gitu, bird.cs. Kita drag and drop aja ke sini, terus double klik aja buat ngeditnya. Nah ini udah. Nah kita ingin si burung ini kalau diklik dia lompat kan, bukan lompat ya, terbang yang gitulah, mantul-mantul gitu. Pertama kita butuh reference ke si ininya, ini ke si rigid body-nya, soalnya kita kalau mau si burungnya lompat kan kayak ngerubah sesuatu nih di si rigid body itu, yang fisikanya kayak kita suruh dia lompat ke atas gitu kan. Kita butuh reference, misalkan karena dia di objek yang sama kita bisa aja langsung tipenya private aja biar gak bisa diedit ya. Rigid body 2D, misalkan namanya RB. Nah ini kan belum ada isinya nih. Biasanya tuh kalau buat ngisi komponen kayak gini itu tuh di awake. Kalau pas di awake kita set si rigid body-nya itu, si RB-nya dengan ini get komponen ya. Jadi kita set si variabel rigid body ini RB dengan get komponen. Intinya dia nyari komponen yang tipenya rigid body. Nah ini ketemu nih di sini. Terus buat lompat berarti kita perlu sesuatu yang bisa diubah-ubah deh di inspektor, kayak apa ya, jump force nya lah, kekuatan lompatnya mau jauhnya segimana kan. Kita kasih serialize field,
biar nggak usah public ya, jadi cuma bisa diakses di sini aja. Dia tipenya float. Apa ya namanya, jamnya ini berapa gitu misalkan. Nah terus kita pingin kalau player ngeklik layarnya dia lompat kan, kita cek dia di tiap update. Jadi di tiap frame kita nunggu inputan si player. Caranya misalkan if input dot get mouse button, ada dua kan, ada yang down ada yang enggak. Kalau yang ini yang get mouse button dia tuh ngecek selama dia nge-tap-nya gitu. Kalau yang ini pas awalnya aja, kita kan pengen pas ngeklik doang kan, tapi pas awal si jari itu nyentuh layar gitu, kita pakai yang ini ya. Ini button yang 0 aja, jadi ini dibacanya kalau si player nge-tap layarnya. Kalau nge-tap layarnya kita pingin si burungnya lompat. Yang diubah berarti kan si ininya ya, rigid body-nya. Di rigid body itu ada velocity itu kayak kecepatan si percepatan itu buat ngerubah gerakannya. Misalkan kalau velocity-nya ke arah mana, misalkan ke kanan ya dia terus gerak ke kanan gitu. Nah kita pingin ubah si velocity-nya ini ke atas biar dia lompat kan. Kita set velocity-nya jadi yang ke atas tuh ada vector 2.up. Nah kita pingin si velocity-nya di keatasin, nah dikali si jamnya tingginya berapa. Nah kayak gini dulu deh, kita coba. Play. Oh ya masih 0 nih. Kita coba 5 misalkan. Oke lumayan tapi terlalu jauh ya. 3. Oke 3 lumayan. Kita coba dulu segini deh. Berarti jamnya kita tadi set 3. Itu udah. Terus nextnya di Flappy Bird tuh ada pipa-pipa kan ya. Pipa-pipa itu kan kayak gimana sih, buat rintangannya kan dia tuh pipa-pipanya kayak gini kan. Dan kalau misalkan lihat di gamenya, di game Flappy Bird aslinya, si jaraknya tuh selalu sama kan ya. Misalkan kita buat contoh kayak gini, ntar tuh kita pingin si pipa-pipa ini kan gerak-gerak gitu ya, kayak gerak dari kanan ke kiri gitu. Nah kita mulai dari ininya dulu, kita bikin objek kosongnya dulu. Caranya kita klik kanan di ini, di hierarki ini, terus create empty. Kita kasih nama pipanya, pipa itu apa sih, tube ya, tube-nya. Terus ininya kita reset aja biar jadi 000 di sini. Terus kita pingin si dua pipa ini kan ada atas ada bawah, jadi di dalam objek ini. Terus kita set si X nya 0 biar dia dari sini dulu ya, ngesetnya dari 0 dulu. Ini buat yang bawah nih, misalkan ini down, ini up. Jadi ini buat pipa yang bawah, ini buat yang
atas. Nah, tapi si dua pipa ini kita bungkus di satu objek, jadi kita buat ngerubah-rubah posisi kita tinggal ubah si objek yang atasnya ini gitu, jadi nggak usah ngubah dua-duanya, tinggal yang parentnya aja. Ntar kan dia geraknya kayak gitu kan. Nah, terus buat ngegerakinnya berarti kita butuh script yang ngegerakin dari kanan ke kiri. Kita buat scriptnya dulu. Tube tube aja. Oke, kita tambahin lagi ke sini tube-nya. Terus kita double klik buat edit. Nah, pergerakan tuh kan dia selalu tiap frame ya, berarti sama di tiap update kan. Di tiap update kita pingin gerakin si objek tuh ke kiri. Buat gerakin tuh kan kita tuh harus ngerubah transform nih, transform dot position. Positionnya tuh kan ini, kalau yang ada di sini dia 0,6, kalau misalkan 0 tuh kan di sini. Kita kalau nambah tuh ini kan makin nambah nih, dia geraknya ke kanan, tapi kita pinginnya ke kiri kan ya, berarti dia harus ngurang-ngurang terus si posisi X nya itu. Oke, kita coba. Berarti yang diubah tuh kan transform dot position, kita set dia jadi new vector 3. Vector 3 itu X, Y, Z nya ya, jadi ini tuh si posisi ini dia tuh tipenya vektor 3, jadi ada X, ada Y, ada Z. Kita set si X nya ini berarti kan harus berkurang dari sebelumnya kan. Nah, nilai sebelumnya tuh ada di si ini transform position ini, berarti kita akses lagi aja si transform position ini buat nilai X nya. Transform dot position dot X. Nah, kita kurangi si nilai X nya kan. Buat kurangi nilai X nya misalkan biar lebih fleksibel kita perlu speed ya, mirip kayak yang tadi. Jadi ada serialize field yang tipenya float, speednya itu nanti kita set nilainya, tapi intinya nanti kita kesini dikurangi sama si speednya kan. Terus buat nilai y nya kan tetap ya, nggak nambah naik atau nambah turun, dia tetap aja, berarti kita tulis lagi aja transform dot position dot y nya. Nilai z nya sebenarnya opsional tapi kita tulis aja dot z. Nah, jadi kalau kita lihat di baris ini kita tuh kayak nyuruh si objek tube ini setiap framenya kita ganti posisinya, jadi posisi dia yang X nya yang sekarang dikurangi si speednya ini. Nah, berhubung ini tuh kejadiannya tiap frame, kita kaliin lagi time dot delta time, biar apa sih, kan tiap HP frame baca framenya beda-beda kayak kan, kayak kemarin dibahas. Misalkan ada yang framenya ada yang FPS nya cepat, ada yang lambat. Nah, buat ngesamainnya kita bisa pakai ini biar speednya tetap kejaga. Oke, coba dulu bener gitu ya. Speednya misalkan set berapa, 5 dulu deh, tahu kayak gitu. Cepat amat. Satu dulu. Nah, lumayan nih, satu aja deh cukup kayaknya.
Oke, speednya 1, dia udah gerak. Nah, cuman ternyata si tube-nya cuman muncul 1. Kita pingin setiap sekian detik kan si tube-nya tuh muncul lagi kan. Jadi ada lagi gitu. Berarti kita kayak butuh suatu objek spawner atau sesuatu yang ngemunculin si objek ini gitu, biar dia nanti muncul lagi dari kanan ke kiri, terus nanti ada lagi muncul di kanan ke kiri gitu kan. Nah, kita bikin objek baru lagi, create empty, terus misalkan namanya spawner. Si spawner ini kita kasih script lagi, namanya samain lagi aja dengan spawner. Terus sama kayak tadi ya, di drag and drop lagi ke sini. Nah, si spawner ini kita pingin si spawner ini tuh munculin objek tube ini, terus munculin tiap sekian detik lah gitu, muncul terus munculin lagi gitu selama si gamenya masih aktif kan. Nah, kita pakai waktu aja deh, misalkan tiap sekian detik ya. Kita bikin kayak tadi float, misalkan apa sih durasi bukan durasi, apa sih istilahnya teh, setiap ya durasi dulu. Nah, thank you, interval, setiap berapa detik kan. Terus kita kasih juga buat si time kitanya. Jadi si time ini tiap frame kita tambah-tambah. Kalau udah nyampe interval kita spawn. Misalkan timenya kan kita mulai dari 0, terus kita intervalnya set setiap 3 detik. Jadi 0, 1, 2, 3. Nah, pas 3 kita spawn objek. Terus habis itu balik lagi kan ke 0, 1, 2, 3 spawn lagi. Nah, kita pingin kayak gitu ya. Itu tiap update berarti kita tambahin sini nilai time ini, time dot delta time ya. Kita tambahin si tiap waktu frame ini ke si time ini. Terus kalau si timenya udah melebihi interval, kita spawn kan. Spawnnya kita pisahin deh, bikin fungsi baru ya, misalkan void spawn. Nah, ini kalau misalkan udah nyampe interval kita suruh spawn, terus set lagi si timenya jadi 0 biar ntar ngulang lagi kan, ngecek lagi ini terus, jadi biar ada siklusnya. Nah, pas spawn ini gimana nih buat nge-spawnnya? Berarti kita kan perlu kayak objek aslinya dulu. Si objek aslinya kita duplikat gitu kan setiap spawn. Nah, kita tambahin lagi nih di sini serialist field lagi, tipenya kita kasih game object aja, soalnya kan yang lebih umumnya ya, bisa aja sih misalkan mau tipenya langsung si tube, tapi kita game objectnya dulu, game object si tube-nya. Nah, ketika si fungsi spawn ini dipanggil, kita instantiate. Nah, di unit itu ada fungsinya ini instantiate, yaitu buat nge-clone. Nah, ini ada tulisannya, nge-clone objek original, terus kita ngembaliin si hasil klonannya.
kita instantiate si tube-nya. Dapat nih game objeknya, kita tampung misalkan dibikin game objek baru, game objek clone misalkan, sama dengan instantiate dari si tube-nya. Jadi kita nge-clone si tube terus disetin ke variabel punya kita namanya clone. Nah, si clone ini kita pengen random kan si posisi Y nya ya. Misalkan kita lihat dari Flappy Bird yang asli itu kan kayak posisinya tuh beda-beda, ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Pokoknya dia kayak ngerandom gitulah posisi-posisinya tuh. Kayak nanti kan di sini. Nah, cuman kita butuh batas juga biar randomnya nggak acak banget gitu. Soalnya kan nggak mungkin juga misalkan dia ngerandom nah kayak gini gitu kan. Ntar jadi gampang dong kesini. Berarti kita butuh yang ngebatasinnya ya. Kayak kayak batas bawah, batas atasnya gitu. Jadi bisa kita tambahin lagi di sini. Misalkan min y-nya sama max y-nya. Nah, pas spawn kita set si transform dot positionnya sama kayak yang tadi. Nah, cuman buat si yang x nya kita samain aja sama si spawnernya ya. Jadi kalau misalnya si spawnernya ada di kanan, misalkan kita simpan spawner itu ada di sini, ya dia mulai spawnnya tuh di sini gitu, si objek pipanya tuh. Kita samain berarti transform dot position dot x. Terus buat y nya yang di random itu misalkan kita random. Nah, Unity punya fungsinya nih buat random dot range dari berapa sampai berapa gitu. Berarti yang tadi ya, dari yang min y nya sampai max y nya. Terus setnya mah opsional ya, terus lagi aja ini. Jadi di fungsi spawn kita clone, terus set posisinya, set posisi si clone ini di posisi yang kita tentuin tadi ya. Oke, udah, kita save dulu, terus balik lagi ke Unity nya. Nah, kita isi dulu deh nilainya. Intervalnya misalkan setiap 3 detik. Terus yang ini dulu deh, min y nya tadi berapa, kita pengen spawnnya paling bawah tuh segini lah ya. Ini tuh minus 0,8. Oke, minus 0,8. Terus paling tinggi tuh ini ya 0,99. Ya udah, 1 aja lah, kagok 1 ini paling tinggi segini ya, paling tingginya 1. Nah, buat yang game object ini di unit itu ada sistem prefabs. Jadinya kayak si objek ini kita simpan di project, nanti itu bisa dipakai untuk berulang-ulang gitu. Kita caranya tinggal kita drag and drop yang udah jadi ini kan game object tube tadi ya yang kita bikin. Nah, ini kita langsung aja drag and drop ke bawah ke projectnya. Nah, ini tuh jadi prefab istilahnya. Nah, yang ini kita bisa delete aja langsung, soalnya kita udah nggak perlu lagi. Kita pakainya tuh yang ini, yang ada di project kita. Nah, tinggal ini dimasukin ke yang tadi, yang buat di clone tadi kan.
Jadi nanti itu perintahnya setiap 3 detik dia nge-spawn ini ke sini gitu. Spawn ini ke sini, spawn ke sini kayak gitu. Oke, cobain dulu. Lah, wah masih salah nih. Kenapa? Kita lihat si X nya. Oh iya, karena si objek spawnernya ada di tengah di sini. Nah, kita pingin mulainya tuh dari sekitar sinilah. Berapa nih? 2,65 misalkan. Kita coba. Nah, mulainya tuh di situ. Nah, cuma terlalu renggang ya. Kita set deh berapa? 2 detik. Lumayan, tapi kayak terlalu gampang. 1,5. Nah, kayaknya 1,5 bisa nih. Oke, kita set si intervalnya 1,5. Nah, cuman tadi ada masalah ya. Kita tuh kayak nembus gitu ke si pipanya. Nah, nembus. Buat ngakalinnya kita tinggal ini aja. Kita buka prefab si tube-nya. Terus dari yang 2 objek ini kita kasih aja collider. Dia udah otomatis ukurannya segitu. Kita coba. Kan dijatuh lah, jadi hilang deh ke bawah. Oke, berarti udah nggak bisa nembus nih sama pipanya. Tinggal apa ya, scoring palingnya nextnya. Buat scoring, kalau di Flappy Bird tuh kan kita dapat skor kalau ngelewatin pipa ini kan. Berarti kayak kita perlu apa ya, kayak suatu pendeteksi gitu. Kalau dia kena area sini, si skor nambah kan. Kita pengennya kayak gitu. Pertama siapin dulu si UI-nya. Caranya tinggal di sini ada UI nih. Kita langsung aja tambah teks, nanti otomatis. Kita double klik. Nah, si teks ini di bawah. Kita set aja di tengah aja. Kecil banget ya. Nah, kita lihat kanvasnya. Nah, ini ya, kita setting dulu scale with screen size biar enggak nanti kerasa deh, nanti dijelasin lebih lanjutnya ya. Intinya biar ukurannya di semua layar tuh bisa sama gitu, bisa nge-scale. Ukurannya normal ini aja deh, ukuran HP ini 2560 1440 ya. Oke, nah buat si teksnya kita gedein ininya, overflow sama overflow gedein, berarti 200 lah kurang lebih. Buat scoringnya dari 0 ya, dimulai dari 0. Nah, ini buat si skornya. Nanti tuh kalau nambah, berarti ini juga harus nambah nih si teksnya. Nah, tapi buat pengecekannya kita belum bikin kan. Pertama kita kasih collidernya dulu di sini. Hampir mirip kayak yang tadi. Jadi si collider ini kan dia buat ngecek kalau ada yang bersentuhan kan. Kalau buat yang pipa ini kita bisa pakai kalau misalkan dia kena pipa jadi game over.
Nah, tapi kalau buat scoring kita bisa tambah lagi nih, misalkan bikin lagi kosong di sini, namanya misalkan buat scoring. Ini kita bikin kita tambah collider baru, posisinya pas-pasin aja, lebih segini. Nah, intinya kalau dia kena objek ini, dia nambahkan skornya. 0,9. Oke. Nah, sekarang di objek tube-nya kita edit lagi. Di sini tuh ada Unity udah nyediain on trigger enter 2D. Nah, itu kepanggil kalau ada objek yang kena gitu, ada objek yang kena ke sini. Nah, cuman masalahnya kalau kita simpan di si tube ini, dia tuh bakal ngedetek entah dari si objek down, entah dari up, entah dari scoring. Jadi kan ntar gimana kalau misalkan si playernya kejeduk sini tapi jadi malah nambah skor kan. Nah, berarti lebih bagusnya sebenarnya kita tambahin scriptnya yang di sini nih, di scoring ini. Jadi biar kalau si playernya si burungnya kena sini nambah skor gitu kan. Berarti jangan di sini ya. Kita tambah script baru buat scoring atau tube. Udah scoringnya. Ini tambahin ke sini, terus pakai yang tadi on trigger enter 2D. Nah, kalau dia tambah ke sini kita tambah skor ya. Cuman kalau di sini kan kita nggak tahu yang ditambah skornya tuh variabel skornya tuh di mana kan nggak tahu. Berarti sebelum ke situ kita bikin dulu di sininya kayak script yang buat manajernya lah, yang punya reference ke semuanya ya. Kita bikin di sini, paling sering tuh namanya game manager sih, game manager. Ikonnya langsung beda ya. Ini di si game manager ini kita perlu si teksnya kan, intinya biar bisa ngakses ini nih, si objek teks ini. Si teks ini ntar kita ubah si value dot teksnya jadi 0, terus dari 1, 2, 3 gitu kan. Buat ngakses ke sini kita perlu teks. Nah, cuman gak ada nih karena kita belum nge-import UI nya si Unity. Jadi kita harus using dulu Unity engine.ui, baru ntar muncul nih teks. Misalkan ini teks skornya, si teks buat skornya. Terus kita punya variabel juga, integer aja, namanya score. Score ini kan dimulai dari 0 ya. Nah, terus kita pingin dapat laporan setiap player kena ini player kena objek ini, dia skornya nambah. Nah, di Unity itu ada edisi Sabtu ada
istilahnya function apa sih, delegate atau event lah, sub event. Kita bisa bikin di sini baru nih, public static, misalkan mirip-mirip yang bawah nih. Kalau ini kan on trigger enter tuh dia kepanggil setiap kena kan. Kita bikin misalkan on add score misalkan. Tipenya dulu, tipenya tuh system.action on add score. Nah ini tuh kayak suatu fungsi atau metode yang ketika dia dipanggil dia ngasih tahu ke yang lain gitu, hey ini skor aku harus ditambah nih gitu. Nah di ini tuh dipanggilnya pas kena ini kan, on add score, panggil aja langsung gini. Bisa kayak gitu, tapi paling sering tuh kayak gini, soalnya buat ngecek dia on add score ini ada yang ngedaftarin gak sih. Kalau misalkan ada, kita panggil gitu. Nah si fungsi ini kita daftarin juga di game manager, biasanya tuh pas on enable. Pas si scene nya di load, kita daftarin ke si objek scoring ini. On add score, kita bikin fungsi baru, misalkan on apa ya, paling seringnya gini, handle on score add. Nah ini kan kita perlu nih fungsinya, tinggal ke fix errornya aja, terus generate method dari otomatis Bang bikinin. Nah jadi ini tuh alurnya ketika si scene nya awal di load, dia tuh langsung ngedaftar ke si fungsi on add score ini. Kalau misalkan si on add score ini dipanggil, dia manggil fungsi ini gitu, logikanya kayak gitu ya. Nah kapan nih si on add score ini dipanggil? Ya ketika ada objek yang kena ke si ini, ke si objek scoring ini, jadi dia bakal manggil ke sini. Nah ketika kena, kita langsung aja skornya plus, artinya skornya nambah 1 kan, terus langsung di set text score-nya, text score.text-nya sama dengan skor, dikasih stringin, soalnya kalau nggak ke string ntar nggak bisa ya. Ini kan integer, kita jadiin string. Oke, mungkin udah. Sebelum ke situ kita drag and drop dulu ininya ya, si text score-nya. Lah nembus ya. Kenapa nembus? Karena dianya masih tipenya collision. Misalkan kita lihat di sininya, nah kan ada dua tipe sebenarnya tuh ya buat divisi K tuh, ada yang dia tuh buat collision, ada yang buat trigger. Yang kita pakai buat dua ini, dia kan harus ngedetek kejeduk enggaknya kan, dia collision. Tapi kalau misalkan buat scoring ini sebenarnya kita cuma perlu dia ngelewat aja gitu, ngedetek tanpa perlu dia jadi apa ya, kayak solid gitulah gitu. Nah kita tinggal centang aja si is trigger. Nah nambah tuh skornya 5, 6, nambahnya kan pas kena area itunya ya. Misalkan kita ke bawah sini tuh ya udah, ini kan gak nambah. Oke udah. Oh
yang ketinggalan. Ininya bakal terus nge-spawn ya. Jadi banyak banget tar si objeknya. Berarti kita harus tambahin ini. Pas nge-spawn kita destroy juga si objeknya kalau udah jauh. Buat simpelnya kita tambahin aja destroy si clone ini. Pas berapa ya, 10 detik gitu. Jadi habis kita nge-clone, nanti 10 detik kemudian di destroy gitu. Jadi biar nggak numpuk kayak tadi. Oke, sampai perhatiin yang ininya, nah, akan berkurang. Soalnya objek ini pas udah di clone tuh 10 detik kemudian dia bakal hancur. Ini hancur. Nah, kayak gitu. Oke, paling sampai situ dulu. Udah jam 3 juga, nggak kerasa. Oke, paling buat ini berarti masih banyak to-do-nya ya. Kayak misalkan sekarang kan baru sampai bisa scoring sama lompat-lompatnya gitu. Sedangkan kalau kayak di Flappy Bird aslinya, kalau dia kena ke bawah dia kalah kan, berarti ada game overnya. Berarti kayak perlu suatu screen lagi buat game over, terus screen buat awalnya juga belum ada ya kan, misalkan playnya lah gitu, pas klik playnya itu kan belum ada. Sama apa lagi ya, kalau nggak salah dulu ini tuh agak ngerotasi gitu. Nah itu boleh buat kalian aja itu mau eksplorasi lebih lanjut di si Flappy Bird ininya, boleh banget. Itu buat latihan aja. Paling segitu dulu buat materinya.